Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini membuat backend dari programnya website, cuma dengan konsep OOP. Jadi struktur filenya yang nanti saya contohkan ini seperti ini. Jadi struktur filenya kemarin yang sudah dibikin ada view. Yang Mas bikin kemarin nggak pakai. Ayo, view dulu ya. Sudah selesai ya viewnya. View-nya sudah. Jadi view-nya itu yang hanya tampilan aja. Contohnya yang sudah saya bikin ini. Jadi belum ada programnya. Yang sekarang saya contohkan hanya satu halaman toh. Harapannya nanti kalau sudah satu halaman nanti kalian bisa nyuntuh tutorial saya yang lain. Jadi yang sekarang barusan saya bikin database-nya untuk MySQL. Kembali di sini strukturnya seperti ini. Jadi yang sudah dibikin view-nya, nanti bikin folder lagi untuk model dan proses. Yang model tugasnya yang di folder model ini. Jadi file-file yang ada di sini itu yang langsung berhubungan sama database. Jadi nanti di view atau proses sudah nggak boleh ada yang berhubungan sama database. Gunanya apa? Gunanya di sini untuk memudahkan kalian nanti kalau ada perubahan di PMS lebih gampang manage programnya nanti. Ketika ada perubahan yang dikoreksi, misalkan database-nya nggak masuk, berarti dikoreksi dulu modelnya dulu. Nanti saya jadi pelan-pelan step-stepnya. Konsepnya pakai object oriented program. Jadi nanti bikin model dulu, terus bikin view. Untuk proses ini untuk yang model ke view ini hanya untuk pengambilan data. Jadi ketika halaman pertama kali muncul langsung ada datanya, jadi model langsung saya masukin di view. Terus nanti kalau ada request untuk update atau insert atau delete ke proses dulu, nanti prosesnya baru ke model. Modelnya nanti nyambung ke database. Awalnya emang terasa agak bulat. Kalau dulu belajar pertama kali sama kayak programnya Mas Gikin yang kemarin ditunjukin, satu halaman itu nyampur yono database, yono prosesnya pisan. Tapi setelah tak kenal OOP lebih ringkas seperti ini. Ini mirip-mirip pernah dengar iki ya Mas, MVC? Iya. Nah, mirip-mirip seperti ini. Cuma kalau MVC modelnya nanti nyambung ke kontrolnya ke view. Cuma sekarang ya sama berarti ya. hampir. Kalau MVC ini ke sini, ini ke sini. Jadi nggak boleh model langsung ke view. Cuma saya nggak pakai model MVC, cuma modelnya OOP, cuma saya miripkan dengan MVC. Jadinya view-nya nanti itu sedikit sekali ada coding. Prosesnya nanti yang bagian untuk memproses logikanya ada di proses, modelnya nyambung ke database. Intinya kayak gitu. Yang sudah saya bikin tadi ini web Fastcast program. Nah ini cuma ada viewnya sudah komplit. Kita close ya. Nah viewnya udah komplit. Yang saya mau bikin contoh di sini adalah poly. Jadi saya buka view poly dulu, view poly. Nah, harapan saya nanti satu kali sesi ini selesai semua untuk datanya, untuk isi tanpa mau delete. Nyobanya pertama kali biar gampang PHP admin ku nanti. Nah, ini saya isikan data dulu biar nanti keluar datanya. Ya bocoran lali aku. Untuk tambahan itu buat tambahkan bahasa Indonesia. Nama poli umum, ditambahkan lagi Pak, dia langsung
Udah. Itu. Ini satu isian. Sudah satu. Sudah satu. Atau langsung Bapak isi dua-duanya nanti dia langsung merekod dua. Di database contohnya cuma ada 2 data karena saya pakai MySQL, jadi tutorial yang ada di internet mesti banyak tutorialnya, jadi saya nyontoh dari internet. Pertama kali file yang harus dibikin yaitu file koneksi. Saya nyarinya di sini, koneksi. Biasanya untuk koneksi di sini. Nah, ini bikin file koneksinya, tapi sekarang pakai konsepnya PPO. Yang kemarin saya tanya-tanya Mbak siapa? Mbak Ulan, dikirimi materi dari Pak Isa, sudah komplit materi Pak Isa. Cuma tinggal disambungin sama sistem informasi. Jadi susunan struktur filenya yang tadi cuma ada aset sama view, sekarang saya tambahkan folder model, saya kasih S karena banyak filenya. Nanti bikin new file, saya simpan dulu nama filenya koneksi database.php. Di filenya Pak Isa kemarin satu disarankan kalau satu kelas satu file. Setuju? Ben gak bingung sini. Ya, setuju. Nama file kalau bisa ya sama. Kayak gini, sama aja. Saya kasih sama koneksi PHP. Sorry. Pertama bikin koneksi smart teman ya. Sudah. Langsung aja koneksi. Jadi pernah dengar modifier ya? Iya. Pernah dengar modifier? Dengar. Modifier Note 3 default itu public. Beda sih. Kalau default itu ada sendiri, ono public, ono protect sama private. Oh iya. Kalau private hanya bisa diakses di kelas itu toh, kalau protect bisa ditaruh di kelas anaknya, kalau public bisa dipanggil di semuanya kelas. Ya. Nah, ini nanti rencana saya yang kelas koneksi nanti nyambung semuanya ke kelas model-model yang lain. Jadi saya pakai tekniknya yang namanya inheritance, pewarisan. Ya pernah dengar ya? Iya. Jadi saya bikin modifiernya protected, connect. Oh sorry, di dalam kelas harusnya bikin kelas dulu, kelas koneksi. Bikin atributnya kelas koneksi, terus kemudian bikin konstruktor. Konstruktor gunanya untuk construct apa tulisannya? Tanyakan ya. Construct. Salah. Nah, benar. Gunanya konstruktor ini langsung diakses nanti. Jadi kan sama dengan metode itu bagian dari kelas untuk aksinya. Tapi kalau konstruktor ini nanti tanpa harus kita memanggil metode, langsung jalan. Nanti pingin saya ketika objeknya jadi, dia langsung mengoneksikan datanya ini. Username ya, saya bikin ini dulu, nanti kalau ganti-ganti enak. Uname localhost ini apa ya? Localhost itu nama servernya. Server
Nanti kalau mau ganti pindah server cuma ganti kene tok. Private root iki itu kalau nggak salah untuk connect-nya. itu apa jenenge? Apa ya file ya namanya ya? Namanya root iki Kalau diorek lah. sama apa jenenge? Hak aksesnya itu loh. Oh, username. Oh, username default. Username. Terus ini passwordnya kosong, baru Itu nama DB DB. name. Nama DB. DB name. Database saya namanya di puskesmas. Ini diganti. Kalau di ini tadi root ya localhost server. Jadi kalau di PHP manggil apa namanya, manggil atributnya caranya gini, pakai this terus nama variabel this username, sini kosong, this db name. Nah, wis mari Ndi ya? Terus macam Ndi mau ya? Koneksinya mana ya? yang atas ini kan sudah include koneksi, berarti kan filenya masih iya. ada di atas. Kemarin rasanya ketemu deh. Oh, di satunya mungkin Pak. Oh iya bener. Satunya. Dikasih pengujian. Kalau nggak pakai pengujian itu masalah nggak sih Pak? Gak ada masalah. Mungkin Cuma kalau tahu gak ada aja. pengujian, kok gak harus gini salahnya is koneksi atau enggak, sudah nyambung connect atau enggak. If MySQL connect, koneksi gagal. Ini kalau gagal ya. Ya. Saya kasih pengujian lain. Kalau benar, oh saya ada sing kurang. Oh, koneksi. Oke. This connect sama dengan ini. Jadi saya pakai variabel connect atributnya untuk nyambungin. Kalau salah, kalau ini ketemu error, koneksinya gagal. Kalau nggak ketemu error, maka variabel ini lah beda ya, connect k-nya double, koneksi db. Ini saya bikin variabel biasa Ya. untuk koneksi, hampir sama dengan ini. Jadi saya kasih nama koneksi db. Kalau benar, kalau salah, kalau nggak nyambung, maka dia gagal. Tapi kalau nggak no error, maka ini harus diisi. Nggak usah return this connect sama dengan koneksi db. Saya kasih echo
kebiasaan saya kalau ngoding satu-satu pelan-pelan satu file ini tak pastikan jalan dulu sebelum nyambung ke lainnya. Jadi yang namanya object oriented program kelasnya ini nggak akan jalan kalau kita nggak bikin objek. Jadi pertama caranya harus bikin objek dulu. Atribut ini yang ini Ya. parameter ya, ini tergantung dengan konstruktornya. Oh, kalau konstruktornya ada pakai parameter berarti itu Harus pakai parameter. Kalau ini kosong ya kosong. Gak perlu saya beri metode. Maksudnya karena ini konstruktor, nanti saya tunjukin. Masnya udah paham OP nggak sih? Sudah. Udah ya. Sudah. Jadi kalau saya nggak pakai konstruktor, maka saya harus Ya. setelah bikin objek harus manggil metode dulu. Tapi Ya. ketika ada konstruktor, Kan bisa diturunkan. langsung ketika bikin objek ini langsung dieksekusi. Iya. Kita coba dulu. Biasanya salah. Mesti ada yang salah. Model nama file koneksi. Nah, dan 9. Unexpected Dalam kurung. construct. Oh, function. Kok public? Sorry. Function bukan public. Kalau yang Java public. Iya. Public terus nama fungsi ini. Nah, koneksi berhasil. Kalau sudah berhasil berarti sudah nggak ada masalah dengan satu file ini, objeknya kita hapus. Save. Setelah bikin file koneksi biar nggak berantakan, jadi satu file satu buah satu buah kesatuan. Ini file untuk koneksi, file yang lain untuk yang lain. Jadi saya bikin saya simpan dulu. Saya beri namanya model poly .php. Jadi tugasnya satu file ini nanti nyambung ke database semua. Jadi semua insert dan delete-nya di sini. Oke, mesti. Nggak otomatis kalau sabar. Include dulu. Include once. Koneksi. Nah, saya pengen Ketik include-nya once. Saya include. Oh, nyambung. Kita dua yang ini ya. Koneksi dot php. Setelah bikin kelas koneksi, sekarang bikin kelas jangan lupa diberi extend nama kelasnya. Jadi tergantung programmernya bener ya. Iya. Mau di extend atau enggak mau di extend, mau langsung dimasukkan parameter atau langsung dipanggil di sini terserah. Cuma contoh ini saya bikin extend, jadi biar OP ini komplit. Jadi ada turunan, kelas turunan. Iya. Extend bikin nyoba select ya tadi select. Jadi langsung bikin select function. Jadi yang ini nggak harus namanya select, terserah kalian mau bikin view atau tampil terserah.
kan cuma nama fungsi. Nama fungsi terserah. Jadi takutnya kalau saya kasih select harus select semua nanti. Saya bikin bahasa Indonesia, nanti kalian bisa ganti-ganti. Iya. Tampil data. Saya bikin gini. Nyontoh nang tutorial mana? Untuk iki menampilkan data benar. Nah, iki. Itu menampilkan data. Query-nya di situ. Ada query-nya dimasukin dalam sebuah variabel. Iya. Atributnya saya pakai seterusnya, jadi saya bikin atributnya namanya data. Saya bikin private karena nanti harus diakses di kelas ini toh. Saya nggak mau data ini bisa diakses di kelas-kelas yang lain. Jadi untuk memproteksi datanya, saya ingin seperti ini. Saya bikin variabel yang lain dulu. SQL query koneksi lah. Koneksi ini kan nggak punya. Ya tadi kan ini ada koneksi. Ya. Koneksinya kita ambil dari sini. Ya. Koneksinya dari sini. Connect ini. Oke, connect. Cuma tinggal ditulis connect. Ini merujuk ke kelas induknya di sini. Karena saya ngomong protected, maka dia bisa diakses oleh kelas turunannya. Oh iya. Ben ilmu ini gak hilang ya. Oh, tak bedain gini aja. SQL. Kita masuk ke SQL-nya. Saya tekan SQL. Execute. Agak sesuai Indonesia. Select bintang from nama tabelnya. Kecil bisa ya? Kecil bisa. Soalnya nang Oracle harus gede kabeh. Bisa. SQL. Kalau nama tabelnya memang kecil. Ya foto manisar. Yang gitu. Nggak wis mari. Oh, langsung di while. Di while untuk menampilkannya. Untuk while ini di while bisa pakai for each bisa. Bisa pakai for each, bisa pakai apa namanya? Fetch array, bisa pakai Ya, fetch pakai fetch asok, terserah. Sama tutorial ini pakai fetch array ditiru aja. Terus langsung ditampilin di sini. Nah, saya agak beda di sini. Kalau ini langsung ditampilkan, pingin saya data-datanya itu disimpan di sini dulu. Oh, disimpan di situ. Disimpan di sini dulu, terus kemudian data ini dilempar ke view nanti. Oh gitu. Nah, jadi nanti view-nya sudah nggak online kan masih berhubungan sama database. Ya. Ketika di view nanti saya pakai cuma for each store. Oh gitu. Jadi sudah lepas, benar-benar lepas dengan database. Jadi ketika database diganti, ini sudah diganti. Sudah yang sana pun nggak ikut ganti. Oh well di ID-nya dipanggil terus. This data sama dengan
bener. Iya. Ini nggak nanti itu sama ya. Ya, sama. MySQL ya. Temnya jadi ini maksudnya setelah datanya ditaruh di temporary array, D-nya ini kan datanya Iya. dimasuk di temporary, terus kemudian temporary-nya dilempar di sini. Oh, iya. Kemudian saya kasih return. Kenapa harus pakai return? Nah, ketika kenapa harus pakai return? Kalau nggak pakai return, ini kan hanya bisa diakses di kelas ini toh. Iya. Kalau saya nggak pakai return, maka data ini nggak bisa diakses kemana-mana. Oh iya, iya. Jadi data ya nganggur. Atau kalau nggak mau pakai tampil data di sini, biasanya gini. Standarnya ini dikasih cuma tampil data ya, select. Terus yang di bawahnya kalau mau tambah rapi, get data. Jadi ini tulisannya set data. Set data artinya membuat sebuah data, di load dulu datanya, terus get di sini hanya tulisannya return this data. Jadi harus di set dulu kemudian di get. Jadi benar satu fungsi ini hanya sesuai nama fungsinya. Oh, dia fungsinya hanya set data, maka dia hanya untuk ngeset data toh. Oh, di sini fungsinya hanya get data. Sampai kasih iki ya, sudah ribet sih. Jadi kan ake kombinasinya nanti. Nah, nyobanya ya, karena saya nggak mau langsung ke view-nya HTML. Iya. Saya ingin nyobanya di sini dulu. Dan kalau error ya nang gini. Saya bikin function untuk view, hanya untuk nyoba toh, nanti nggak dipakai. Berarti nanti bikin apa di folder selanjutnya itu bikin function view. Di folder selanjutnya. Oh enggak, langsung nang HTML deh kok. Oh, berarti tinggal dilanjutkan aja. Nah, ini cuma nyoba toh data yang di sini benar-benar sudah kepanggil nggak database, sudah nyambung nggak. Kalau sudah benar, ini nggak dipakai. Kan kalau metode tadi saya bilang metode itu coding yang pasif. Iya. Dia nggak akan jalan kalau kita nggak manggil. Oh iya. Variabel ASCII, variabelnya di sini data. Benar. Agak ribet memang ini, anak Java langsung gini. Harus pakai this. Echo nama atributnya, atributku tadi namanya nama poli sama keterangan. Coba dulu sudah komplit, bikin objek dari kelas ini dulu sama kayak tadi, objek sama dengan new, nama kelasnya model poly. Karena konstruktornya saya kosong kan, nggak ada konstruktor, jadi defaultnya kosong. Setelah bikin objek baru bikin panggil metode, objek panggil metodenya gini, pakai tanda panah, set data dulu. Setelah di set data baru ini kita bisa data poly. Oh, ini nggak perlu ya, ini kan hanya untuk manggil data, ini kan nyoba toh. Ya, nyoba. Karena sudah saya lempar ke sini dan sini manggil di sini, nanti langsung ke view aja. Objek
view. langsung di view aja. Model poly. Nah, iki ono ikinya saya hapus dulu. Nah, iki udah. Udah. Umum gigi. Oh, salah iki nih. Salah BRI. Database nama polinya umum, keterangannya umum, nama polinya gigi, penyakit gigi. Jadi sudah benar gigi, penyakit gigi. Ini mau iki, sorry. Jadi data di sini sudah ada, sudah ditampilkan di sini. Sekarang coba lagi, saya ingin nyoba ketika datanya ini saya get, jadi nggak saya view. Caranya data poly. Setelah set data, set data dulu untuk ngeset datanya. Terus data poly sama dengan nama objeknya yang kita pakai nanti kayak gini, get data. Kemudian kalau get data tok nggak keluar apa-apa, ini di copy, di sini diganti data poly. Kan sudah lepas dari kelas-kelasnya, bikin hanya nyoba tok bahwa function get data ini berjalan. Yo, Sudah munculnya sama. iya sih, ben gak enak. Nah, berarti mau pakai cara manapun bebas. Atau nanti, oh saya nggak mau ribet-ribet banyak fungsi, ya sekalian aja di sini kasih return. Langsung set data, langsung nanti data poly set data. Terserah kalian yang ngoding. Saya pinginnya tapi kayak gini, jadi function, method. Oke, karena sudah berhasil semua, sudah nggak penting dihapus. Tugasnya sekarang, karena modelnya sudah jadi, maka ngeload data langsung nang HTML. Jadi di filenya kita view, masuk ke view poly ini. Require one. Caranya sama dengan di tutorialnya. Kalau bisa lihat di sini harus pakai tag PHP dulu, terus include atau pakai require, terserah. Bla 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 bla. Saya tunjukin. Di tabnya di sini, umum tidak khusus lagi. Jangan sampai salah ini. Ini modelnya tak hapus dulu ya, nggak bingung. Ini modelnya nanti harusnya di dalam sini perulangannya, tapi sementara tak keluarkan datanya dulu di sini dulu. Jadi tag PHP-nya jangan sampai salah. Kalau salah rada bingung. Kalau tadi saya pakai apa, include ya? Ya. Iki ono maneh require tulisannya ya. Require. Nah, kalau tadi koneksi berarti saiki nggak perlu
nggak perlu ke koneksi, jadi langsung ke ininya model poly. Saya kasih tanda 2 ini, artinya ini kan ada di folder view, jadi di sini up satu folder dulu, karena di sini folder beda folder. Kalau nanti kalian pakai bikin bikin file modelnya di dalam satu folder, maka nggak perlu tanda petik 2 ini. Ini kan strukturnya kayak gini ya. Ini kan program Inky view poly kan ada di sini. Iya. Sedangkan modelnya ada di satu folder yang lain. Oh iya. Maka pakai petik 2. Nama foldernya pakai S model poly.php. Setelah dipanggil, maka bikin objeknya dulu. Bikin objeknya karena kita sudah nyoba itu mau. Itu di copy aja kode. Saiki nih bener kode blok. Bikin model poly, ngeset data dulu, terus kemudian bikin satu variabel data poly yang untuk menampung dari sini. Atau kalau kalian nggak mau nampung, boleh langsung iki dipindah ke sini. Pindah ke sini ya boleh. Gini bisa. Oh iya. Cuma saya bikin seperti ini dulu. ASCII dihapus, yang ini diganti. Oke. Echo apa mas? Key. Pakai key. Echo mau nama poly. Tag PHP ini. Keterangan. Ditutup ikinya. Kurung awalnya. For it and for it. Ini. Terus coba ini tadi muncul. Jadi di sini saya tadi bener-bener nggak ono sing namanya database, dia langsung tiba-tiba dapat sebuah data poly. Ketika nanti mau ganti database, maka diganti koneksinya sesuaiin sama bahasa program apa DBMS-nya. Kemudian di sini disesuaikan. Bedanya cuma di sini toh loh. For each iki nih toh loh. MySQL query. Sorry iki ini sama ini. Kalau di Oracle kayak gini. Pakai OG Fetchery. Ininya pakai OG Parser. Jadi kan pakai MySQL. Iya, MySQL query. Beda nih itu toh. Tapi kalau nggak pakai seperti ini, kayak yang kemarin Masnya bikin itu kan satu halaman kudu digoleki siji. Iya. Digoleki siji, iki sing salah dipindah. Untuk ono semuanya dipindah mana. Nah, ini langsung kita sudah punya satu patokan. Oh, kalau yang namanya database itu nyambungnya sama folder model. Jadi ya kotak-kotaknya di sini toh. Prosesnya pun sama persis. Prosesnya nggak ada yang berubah. Belum bikin proses ini. Sementara kita hentikan dulu, engkau nanti bagian kedua ini biar nggak susah ngupload